Akuntan memiliki peran penting dalam pembangunan nasional yang berkesinambungan, karena ekonomi negara yang sehat dan efisien harus memenuhi prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Disinilah letak sentral peran dari profesi akuntan yang memastikan ekonomi negara dikelola secara sehat. Saya setuju akuntabilitas adalah kata kunci dalam pengelolaan keuangan. Setuju, baik dalam pengelolaan keuangan negara maupun pengelolaan perusahaan atau korporasi. Namun akuntabilitas tidak semata-mata menyajikan laporan keuangan yang wajar, tapi juga akuntabilitas sekaligus memiliki fungsi bagi para pemangku kepentingan untuk dapat terhindar dari upaya penyelewengan atau penyimpangan dalam pengelolaan keuangan. Pemirsa, Anda masih bersama kami di segmen ketiga dan kita akan bersama dengan Bapak Dadang Kurnia dari Kompartemen Akuntan Sektor Publik. Ini menarik sekali nih Pak, karena ada sektor publik, ada sektor swasta. Jadi Pak Dadang mohon diceritakan sedikit Pak, keunikan dari akuntan sektor publik seperti apa sih Pak? Silakan Pak. Terima kasih Pak Is. Tadi mungkin kata kuncinya yang disampaikan oleh Pak Presiden tadi. Baik. Kita harus mengawal akuntabilitas. Akuntabilitas, oke. Kata kunci di sektor publik barangkali akuntabilitas. Nah kami sebetulnya mengusung ada dua aspek yang kita usung untuk bisa membangun akuntabilitas. Yang pertama adalah masalah sistem pengendalian intern. Baik. Itu meyakinkan prosesnya sudah betul-betul baik. Oke. Yang aspek yang kedua yang kita usung adalah kemampuan atau kapabilitas dari aparat pengawasan internnya. APIP. Okay. Nah, disinilah barangkali peran tadi, karena kita temanya adalah akuntan membangun negeri, peran akuntan sangat dibutuhkan sekali di dua aspek tersebut. Dari aspek pengendalian intern, bagaimana proses pengelolaan keuangan negara, katakanlah, bisa akuntabel, bisa itu dengan sistem pengendalian intern yang kuat. Nah kemudian, kenapa APIP juga sangat perlu? Ini sebagai pengimbang, dia harus, katakanlah kalau bahasa sederhananya, ini yang menyusun laporan keuangan, ini yang melakukan review sebelum BPK sebagai external auditornya masuk. Memeriksa. Sehingga ada third lines of defense yang harus kuat juga. Jadi maksud kami di sini ada dua pilar ini. Nah peran akuntan bisa di dua tempat tersebut di sektor publik. Baik. Itu sementara barangkali. Baik, terima kasih. Pak tadi Bapak sebut tentang APIP, itu singkatan dari apa Pak? Istilah umum itu. Jadi aparat pengawasan intern pemerintah, internal auditornya lah. Internal pemerintah, bahasa kita adalah internal audit yang ada di kementerian dan lembaga Pak ya. Betul, dan pemerintah daerah. Nah, mereka semua termasuk dalam kategori akuntan sektor publik Pak ya. Betul. Kalau keunikan yang dari segi kompetensi Pak, kalau dibandingkan dengan akuntan yang ada di sektor swasta, itu ada hal-hal yang mesti dikuasain secara khusus tidak? Nah mungkin karena kita lebih ke banyak regulasi. Berarti kalau harus banyak memahami aturan-aturan. Mungkin kalau ini standar akuntansinya, kita juga ada sebetulnya standar akuntansi pemerintahan jelas ada. Ini juga harus kita kuasai, teman-teman di sektor publik ini ada. Karena kalau bisa kita range akuntansi di sektor publik itu bukan hanya di instansi pemerintah, pusat, Pemda, daerah, bahkan sampai ke desa. Ke desa pun dan sampai ada badan layanan umum BLU. Jadi ini lebih luas lagi juga, ya barangkali. Bukan cuma kementerian, lembaga, desa, itu BLU sangat luas sekali masuk dan banyak sekali APIP di sana. Betul. Jumlahnya cukup. Betul. Kompetensinya kalau cukup, kompetensi kita bisa diskusikan lagi nanti. Oke. Dan kami sebetulnya berharap mau bilang kalau cukup, maksudnya cukup sekarang cukup atau tidak? Nah, itu. Kalau secara kurang kuantitas, banyak. Tadi Bu Ade soalnya kurangnya banyak sekali sampai harus double atau triple. Secara kuantitas sebetulnya kita tidak bisa bicara saklek seperti itu. Memang secara kuantitas masih kurang. Masih kurang. Kalau boleh dibilang kurang. Cuman secara proporsi barangkali. Nanti kalau dengan teknologi, kalau saya bilang kurang 30.000, apa dengan teknologi bisa dibantu, bahkan mungkin kurangnya bisa 15.000. Mungkin iya ya, kan tapi gitu. mungkin berarti tidak terlalu banyak, berarti hemat. Baik, ini menarik, saya pengen tanya sama narasumber lain juga nih, bagaimana sebenarnya mempercepat supaya jumlah akuntan ini menjadi cukup jumlahnya. Selain tadi Pak Dadang sampaikan, pakai teknologi mungkin jadi tidak 30.000 jumlahnya, mungkin 15.000 cukup gitu kan. Selain itu apa sih yang bisa supaya jumlahnya ini bisa lebih cepat
tumbuh dan sesuai dengan kebutuhan di pasar. Dan bukan cuma jumlah ya, karena kita bicara bukan kuantitas saja, tetapi juga kualitas tentunya melalui kompetensi. Sebenarnya harusnya tergeser ke Pak Profesor Ainun. Nanti saya jelaskan di segmen terakhir ya. Tapi mungkin sedikit Pak cluenya dari segi jumlah dulu, barangkali kalau kualitas nanti pasti kita masuk di segmen keempat. Dari segi jumlah gimana? Apakah dari segi universitas, fakultasnya jumlah mahasiswanya memang kurang di situ atau bagaimana? Sebetulnya tadi, kalau saya melihatnya ya, 30.000 per tahun. Yang lulus per tahun. Yang lulus per tahun pun akan sangat kurang. Masih Karena kurang. apa? Sekarang kan menurut statistik Kadin, jumlah perusahaan di Indonesia ada 400.000. Nah, itu penting sekali. Butuh berapa akuntan? 400.000. Itu yang pertama. Yang kedua, lembaga-lembaga pemerintah. Itu kan bukan hanya BPKP, BPK yang perlu akuntan atau Inspektorat Jenderal maupun ini. Itu ada selain pemerintah pusat ada 34 provinsi, ada 520-an 42 kabupaten dan lebih jauh sampai ke desa tadi ada nggak akuntan di sana? Itu dia. Jadi kalau kebutuhan akuntan itu sudah pasti sangat banyak. Dan mungkin jumlah lulusan 30.000 per tahun itu belum akan cukup. Nah, oke. Gitu. Kita belum bicara soal kualitas yang terkait dengan akuntan profesional ya. Pak Ainun akan memberikan pemikiran dan gagasannya. Tenaga tapi kalau akuntan secara saja lah. jumlahnya yang harus kita berikan dari sisi, berarti sisi supply ya? Dari supply-nya kan yang harus ditingkatkan. Gimana Pak Dadang? Izin Pak, dalam rangka memenuhi gap ini, sebetulnya ada beberapa yang sudah kita lakukan. Baik. Dalam pengertian kita tidak bisa menunggu profesi akuntansi masuk juga kan, dengan tenaga yang ada harus bagaimana seperti itu yang ada sekarang. Nah kami dari aspek, katakanlah kami di BPKP pun kita melaksanakan pendampingan jelas, mungkin kami karena gudang akuntannya di seluruh Indonesia siap dengan perwakilan, kita mendampingi mereka, tapi juga saya kebetulan dari aspek IAI, KSP, kita juga menyediakan sertifikasi untuk ahli akuntansi pemerintahan. Jadi istilahnya kalau akademisnya mungkin Pak Prof Ainun, nah kita didik jadi segi tukangnya Pak. Tenaga akuntansinya. Kita bekali dengan sertifikasi karena kompetensi sangat mutlak sekali diperlukan. Baik, nanti kita akan kembali kepada kompetensi. Saya minta izin Bu Ade, nanti ada section di segmen keempat akan kembali ke Bu Ade untuk kayaknya sepertinya pengen menyampaikan banyak gagasan juga. Pemirsa, Robert Kiyosaki dalam bukunya Rich Daddy, Poor Daddy menyatakan bahwa kata akuntansi berasal dari accountability. Jadi accountability menjadi kata penting khususnya pada saat kita bicara tentang pemerintahan. Dan Pak Dadang sudah sampaikan tadi, kata akuntabilitas tidak bisa ditawar dan jumlah akuntan serta kompetensi akan ditingkatkan. Kita akan menuju ke segmen keempat nanti, jangan kemana-mana, tetap berada di dalam Bincang Bisnis malam ini. Terima kasih.